Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3509 sampai bab 3510. Siapa sangka kelabang air berukuran besar itu akan kembali melompat keluar dari air. Tubuhnya telah hancur menjadi dua, tapi masih belum mati. Ia menggigit leher King Kong dengan keras. King Kong tampak ngeri dan langsung jatuh ke tanah. Dia berjuang beberapa kali dan kemudian berhenti bergerak. Warna ungu jelek langsung menyebar ke seluruh wajahnya. Setelah beberapa detik, mata King Kong kehilangan ekspresinya. Ketika saya melihat lagi, King Kong sudah mati, dan penampakan kematiannya sangat menakutkan. Pada titik ini, separuh kelabang air memutar tubuhnya lalu mati. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Mereka tidak percaya kelabang air yang telah dipukuli menjadi dua bagian ini masih bisa mengikuti di sini. Zhao Xie merasa lebih ketakutan. Dia hampir kencing di celana yang baru diganti. Ye Chong mengerutkan kening dan memandangi tubuh King Kong. Bahkan dia tidak menyangka kelabang air ini bisa hidup begitu lama hanya untuk membunuh satu orang. Dia berjalan ke arah King Kong dan memeriksa pernapasan dan denyut nadinya. Faktanya, tidak perlu memeriksanya. Melihat wajah bengkok dan ungu itu, semua orang tahu bahwa King Kong sudah mati. Ye Chong hanya melihat apakah ada kemungkinan penyelamatan. Akibatnya, tidak ada yang bisa diselamatkan. Ye Chong dan Yu Xinlan tidak sanggup menanggung kematian rekan mereka. Namun, anjing gila dan manusia monyet tua itu sepertinya tidak mendapat masalah. Seolah-olah mereka mati karena orang luar. Meskipun wajah Zhao Xie pucat, itu hanya karena dia takut. Dia berada jauh sekarang, berharap bisa lari ribuan mil jauhnya. Setelah itu, Mad Dog menggali sekop teknik, menggali lubang, dan menguburkan King Kong dengan tergesa-gesa tanpa berkata apa-apa selama seluruh proses. Setelah hal seperti itu terjadi, Zhao Xie tidak berani memperbaiki di sini lagi dan segera mendesak semua orang untuk bergegas. Jadi, semua orang meninggalkan air dan menuju jauh ke dalam hutan lebat. Saat semua orang mendaki jalan pegunungan terdekat, mereka langsung dikelilingi oleh misteri hutan purba ini. Melihat sekeliling, pepohonan yang menjulang tinggi di sekitarnya menjulang dari tanah, dan tajuknya yang lebat menghalangi langit dan matahari. Hanya di celah sesekali, sinar matahari dapat menembus celah tersebut, memancarkan bintik-bintik cahaya dan bayangan, meninggalkan berkas cahaya. Hutan dipenuhi aroma segar rerumputan dan pepohonan, bercampur dengan aroma tanah lembab dan dedaunan busuk. Semua orang berbaris dan bergerak maju di dalam hutan. Mad Dog berjalan di depan, memegang sekop insinyur untuk membersihkan jalan. Saat semua orang masuk lebih dalam, pemandangan di hutan menjadi semakin tua. Batang pohon yang lebat ditumbuhi lumut yang lebat. Beberapa pohon masih dililit tanaman merambat liar. Tanaman merambat tersebut bergelantungan secara alami dan bergoyang lembut tertiup angin. Di lahan terbuka di hutan, berbagai bunga dan tanaman eksotis bermekaran. Ada yang kelopaknya sebesar telapak tangan, ada pula yang berwarna-warni, masih menunjukkan vitalitas di bawah cahaya redup. Di mana-mana Anda bisa mendengar kicauan burung di kejauhan, atau suara binatang kecil berlarian di rerumputan terdekat.
Monyet yang berperan sebagai lelaki tua itu melompat-lompat di antara puncak pohon seolah sedang bersenang-senang. Ia bergerak dengan gesit di antara dahan dan dedaunan, berhenti dari waktu ke waktu untuk mengamati lingkungan sekitar, atau dengan rasa ingin tahu memandangi bunga-bunga liar yang tidak dikenal. Saat semua orang berjalan di hutan, ada lapisan tebal daun-daun berguguran di bawah kaki mereka, yang mengeluarkan suara gemerisik saat diinjak. Dari waktu ke waktu, anjing gila itu menuntun semua orang mengitari pohon-pohon mati yang tumbang di tanah, atau melintasi akar-akar pohon yang menjulur di tanah. Zhao Xie mengikuti anjing gila, lalu orang tua tampan monyet, lalu Ye Chong dan Yu Xinlan. Faktanya, bagi Ye Chong dan Yu Xinlan, lingkungan hutan seperti itu bukanlah apa-apa. Mereka berjalan di atasnya seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. Namun, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, keduanya mengikuti dengan patuh. Sungai di dalam hutan gemericik dan jernih. Air mengalir di antara bebatuan dan cipratan air. Namun, tidak ada yang berani melangkah maju karena takut terhadap kelabang air yang sangat beracun tersebut. Saya tidak tahu berapa lama saya berjalan, tetapi saat itu gelap gulita. Saat malam tiba, hutan menjadi semakin terpencil. Cahaya bulan menyinari puncak pohon dan jatuh ke tanah, membentuk bercak cahaya perak. Mad Dog menemukan ruang terbuka dan mengatur agar semua orang beristirahat di sini malam ini. Kemudian anjing gila itu menyalakan api terlebih dahulu dan mulai membuat tenda. Ini awalnya adalah pekerjaan King Kong. Tetapi setelah King Kong meninggal secara tragis, Mad Dog harus melakukan pekerjaan tersebut. Malam di Gunung Jiuxing sangat gelap, dan langit tampak tertutup kain hitam besar. Malam yang gelap dihiasi dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Di hutan pegunungan yang luas ini, hanya ada sedikit orang di sini, yang membuat mereka terlihat sangat kecil. Saat anjing gila sedang sibuk, Ye Chong dan Yu Xinlan berdiri di samping dan berbicara. Zhao Xie bersembunyi di sudut, memandang Ye Chong dan Yu Xinlan dengan licik, tapi dia tidak lagi mengatakan bahwa Ye Chong tidak memilikinya dan membiarkan Ye Chong melakukan pekerjaannya. Manusia monyet tua itu duduk diam di samping, matanya selalu menatap bintang di langit. Tidak lama kemudian, monyet tersebut tiba-tiba melompat keluar dari hutan dan mengeluarkan suara mencicit. Di tangannya, ia memegang seekor kelinci gemuk. Kelinci ini hampir sebesar monyet, entah bagaimana monyet itu menangkapnya. Jelas sekali. Makan malam hari ini sudah beres. Anjing gila itu sangat gembira, mengambil kelinci dari tangan monyet, dan mulai menanganinya dengan terampil, bersiap membuat makanan kelinci panggang yang lezat untuk semua orang. Anjing itu melompat kembali ke pemain monyet tua itu, berkicau seolah meminta pujian. Keterampilan anjing gila masih bagus, dan tak lama kemudian bau barbeque menyebar ke seluruh hutan. Semua orang duduk mengelilingi api unggun, makan daging kelinci yang harum dan mengobrol tentang hal lain. Untuk menyelamatkan mukanya di depan Yu Xinlan, Zhao Xie mulai berbicara tentang pengalamannya dalam merampok makam. Kata-katanya penuh dengan sikap berlebihan dan sombong. Pada saat itu, penipu monyet tua dan saya pergi jauh ke dalam makam kuno di bawah tanah. Ada banyak jebakan dan zombie di dalamnya. Kemudian,
Dia menggigit daging kelinci dan dengan sengaja meninggikan suaranya untuk menarik perhatian Yu Xinlan. Saat itu terlalu berbahaya. Kami juga bertemu laba-laba yang lebih besar dari monyet ini. Tapi siapa aku? Zhao Xie, aku mengalahkan mereka satu persatu. Proses itu sangat mendebarkan, kata Zhao Xie sambil menatap Yu Xinlan. Monyet di bahu lelaki tua itu mengeluarkan suara, mencicit, seolah ingin membantah perkataan Zhao Xie. Zhao Xie mengabaikannya dan melanjutkan, kami juga menemukan tengkorak terbang, tetapi saya juga mematahkannya. Yu Xinlan mendengarkan cerita Zhao Xie tanpa ekspresi di wajahnya dan tanpa martabat sama sekali. Ye Chong merasa geli. Ye Chong merasa ada banyak kelembapan dalam kata-kata Zhao Xie. Ye Chong menduga bahwa apa yang disebut tindakan heroik ini mungkin adalah pencapaian orang tua yang berperan sebagai monyet dan ditaruh di kepalanya oleh Zhao Xie. Yu Xinlan cerdas dan secara alami memikirkan level ini. Dia tersenyum sedikit dan tidak mengekspos Zhao Xie. Sebaliknya, dia berbalik bertanya kepada pawang monyet tua. Tuan Huang, Anda pasti hadir ketika Zhao Xie mengatakan ini, kan? Bisakah Anda memberitahu kami seperti apa situasi sebenarnya? Setelah apa yang terjadi dengan kelabang air, manusia monyet tua itu masih memiliki kesan yang baik terhadap Ye Chong dan Yu Xinlan. Pria monyet tua itu mengangkat kepalanya dengan senyuman di wajahnya. Haha, Zhao Xie benar. Kami memang menghadapi banyak bahaya. Anjing gila menyela kali ini. Namun, seringkali, Tuan Huang lah yang memecahkan masalah. Bab 3510 Liang. Wajah Zhao Xie tiba-tiba memerah dan dia menatap anjing gila itu dengan kejam. Dia berpikir, anjing gila ini benar-benar tidak menghargai dirinya sendiri. Anjing gila, sebaliknya, bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sambil mengunyah daging kelinci, dia bercanda, Tuan Zhao telah mengatakan bahwa di masa depan, Anda harus lebih sedikit menyombongkan diri dan melakukan lebih banyak hal praktis. Zhao Xie mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Setelah itu, semua orang membicarakan hal lain. Saat malam semakin larut, semua orang perlahan-lahan menjadi sunyi di sekitar api unggun. Ye Chong melihat kobaran api dan memikirkan perjalanan selanjutnya. Yu Xinlan merasa mengantuk dan tertidur sambil bersandar di bahu Ye Chong. Ye Chong, terima kasih. Sebenarnya, bukan berarti aku tidak setuju denganmu. Yu Xinlan bergumam dalam tidurnya. Mendengar ini, Ye Chong merasa lucu. Ketika Zhao Xie melihat kedua orang itu begitu dekat, dia merasa lebih marah. Dia berharap bisa merebut Yu Xinlan dan menyeretnya ke dalam tenda. Zhao Xie mendengus, berdiri, dan bersiap kembali ke tenda untuk tidur. Anjing gila dan manusia monyet tua juga berdiri dan bersiap untuk beristirahat. Pada saat ini, suara aneh tiba-tiba terdengar dari hutan yang sunyi. Meski suaranya kecil, namun dalam dan panjang, seperti panggilan dari bawah. Anjing gila itu segera berhenti dan melihat ke sumber suara dengan ekspresi waspada. Apakah kamu mendengar itu? Anjing gila bertanya dengan suara rendah. Pemain monyet tua itu juga berdiri. Dia juga mendengar suara itu, dan monyet di bahunya menjadi diam. Mad Dog memegang sekop insinyur di tangannya, tampak sedikit gugup. Zhao Xie berlari keluar tenda, wajahnya sedikit pucat.
Dia melihat kegelapan di sekelilingnya dan berkata dengan suara gemetar, "Apa? Suara apa ini?" Ye Chong dengan lembut menepuk Yu Xinlan untuk membangunkannya. Yu Xinlan mengusap matanya, tidak tahu apa yang terjadi. Namun, Ye Chong tidak perlu menjelaskannya, karena suara ini terus keluar sejak kemunculannya. Apa ini?" Yu Xinlan juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chong menggelengkan kepalanya dan membantu Yu Xinlan berdiri. "Kita akan mengetahuinya saat kita memeriksanya," kata Ye Chong. Anjing gila dan pemain monyet tua setuju. Jadi, semua orang berjalan menuju sumber suara. Anjing gila memimpin, diikuti oleh Ye Chong dan Yu Xinlan, lalu si penipu monyet tua, dan Zhao Xie mengikuti di akhir. Semua orang sampai pada sebuah pohon kuno yang besar. Di sebelah pohon purba terdapat pintu masuk gua yang tersembunyi di balik pohon dan sulit ditemukan jika tidak diperhatikan dengan cermat. Suara itu berasal dari sini. Ayo masuk dan lihat. Mungkin ada beberapa barang bagus di sini. Anjing gila dan Ye Chong keduanya mengangguk. Saat ini, Zhao Xie sedikit pemalu. Bagaimana kalau aku berjaga di luar?" Zhao Xie memandang Yu Xinlan dan berkata, "Bagaimana kalau aku dan Yu Xinlan tetap di luar?" Yu Xinlan meliriknya dan berkata dengan jijik, "Aku tidak menginginkannya. Aku ingin masuk dengan Ye Chong." Zhao Xie ditolak oleh Yu Xinlan dengan rasa malu di wajahnya. Anjing gila memimpin dan berjalan masuk, diikuti oleh Pak Tua Monyet Tampan, diikuti oleh Ye Chong dan Yu Xinlan. Di dalam gua gelap gulita, dan ada bau apek di udara lembab. Anjing gila menyalakan senter, dan sinarnya menyapu dinding gua, memantulkan bebatuan berbentuk aneh. Mereka berjalan menyusuri gua, langkah kaki mereka bergema di gua yang sunyi. Zhao Xie berdiri di pintu masuk gua, merasa sedikit tidak senang saat dia melihat kerumunan orang secara bertahap mundur. Pada saat ini, Zhao Xie mungkin berharap Ye Chong akan mati di dalam. Gua itu berkelok-kelok dan berkelok-kelok, tapi tidak berbahaya. Setelah berjalan lama, semua orang akhirnya sampai di ujung dan sampai di sebuah ruangan batu. Ruangan batu ini seukuran lapangan basket, dan tidak ada apapun di sekitarnya. Namun, ada 3 mumi berdiri di tengah ruangan batu. Mereka mengenakan kostum kuno, dengan wajah keriput dan mata kosong, berdiri tak bergerak. Anjing gila dan pawang monyet tua saling memandang, rasa ingin tahu dan kewaspadaan terlihat di mata mereka. Anjing gila mau tidak mau melangkah maju dan menyinari mumi itu dengan senter, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Mumi-mumi ini tidak bergerak, dan sepertinya tidak bisa menyerang manusia. Melihat ini, anjing gila menghela nafas lega. Kemudian, setelah melewati kamar batu pertama, semua orang sampai di kamar batu kedua. Tempat ini benar-benar berbeda dari ruangan batu pertama. Tanahnya dipenuhi dengan segala jenis harta emas dan perak, dan perhiasannya sangat mempesona. Melihat harta karun ini, anjing gila tidak bisa menahan kegembiraannya. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada keuntungan yang tidak terduga. Dia segera mengeluarkan tas dan bersiap memasukkan harta karun itu ke dalamnya. Namun, saat itu, senter di tangannya tiba-tiba padam. Apa yang terjadi?
Anjing gila kedinginan dan menepuk-nepuk senter, tapi tidak ada reaksi. Monyet di bahu lelaki tua itu mulai berkicau lagi. Ini adalah firasat bahaya bagi monyet. Trik monyet tua berkata, semuanya, hati-hati. Ye Chong dan Yu Xinlan berdiri di sudut, tidak menganggapnya serius. Apa-apaan ini? Anjing gila mengumpat dengan suara pelan, mengeluarkan tongkat api dari sakunya dan menyalakannya. Meskipun cahaya apinya lemah, itu cukup bagi mereka untuk melihat dengan jelas di dalam ruangan batu. Setelah itu, anjing gila terus membawa harta karun tersebut, sedangkan pawang monyet tua mengawasi sekeliling dengan waspada. Dan saat Mad Dog hendak mengisi tasnya, tiba-tiba terdengar suara aneh di luar rumah. Suaranya seperti ada sesuatu yang bergesekan dengan lempengan batu. Suaranya sangat keras dan membuat orang bergidik. Orang tua yang membunuh monyet itu segera memberi isyarat kepada anjing gila itu untuk berhenti. Dia berbisik, semuanya, hati-hati. Ini mungkin berbahaya. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat 3 mumi di ruang batu di luar sedang bergerak. Gerakan mereka kaku dan lambat, tapi mata mereka bersinar dengan cahaya aneh. Anjing gila itu meletakkan tas penuh harta karun di pundaknya, mengambil sekop teknik, dan berkata dengan keras, saya ingin melihat apa yang bisa dilakukan kalian bajingan terhadap saya. Perolehan kekayaan tersebut membuat Mad Dog sedikit gila. Para mumi sepertinya merasakan provokasi dari anjing gila itu dan mengeluarkan raungan pelan. Mereka mengulurkan tangan mereka yang layu dan bergegas menuju semua orang. Anjing gila adalah orang pertama yang bergegas maju, memegang sekop teknik dengan satu tangan, dan memulai pertarungan sengit dengan mumi tersebut. Anjing gila itu melambaikan sekop insinyur di tangannya dan menghempaskan mumi yang mendekat. Suara sekop yang menembus udara terus mengaum, dan kekuatannya sangat besar. Namun ketika bersentuhan dengan mumi, menimbulkan suara benturan yang tumpul. Kulit mumi telah menjadi sekeras besi setelah bertahun-tahun terkena curah hujan. Namun sekop insinyur tidak meninggalkan bekas sama sekali. Rongga mata mumi yang kosong bersinar dengan lampu hijau, dan mereka tampak acuh tak acuh terhadap serangan anjing gila. Hati Mad Dog mencelos. Dia tidak menyangka mumi-mumi ini begitu sulit untuk ditangani. Dan mumi-mumi ini sangat kuat. Lengannya melambai seperti ranting mati, dan setiap serangan membawa ancaman kematian. Mumi-mumi ini tidak sederhana, kata si penipu monyet tua. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebungkus bubuk obat dan membiarkan monyet memakannya. Bersambung.